Ape dan Giamu saling memandang satu sama lain. Mereka baru saja datang ke Jepang dan status mereka sudah diketahui oleh orang, jadi mereka sedikit banyak merasa terkejut. Siapa dia, kenapa mengenal kita? Ape berbisik. Giamu berkata dengan suara kecil, ayo kita pergi saja. Kamu kenal? Tanya Ape. Giamu menjawab, ya. Siapa? Tanya Ape sekali lagi. Kalau aku tidak salah ingat, mereka seharusnya adalah Letnan Jenderal di bagian Jepang World Government. Yano Koji. Giamu berkata dengan suara kecil, mengingatkan. Letnan Jenderal. Ape mengangkat alis. World Government adalah organisasi terbesar di dunia. Tujuannya adalah demi melindungi kestabilan Underworld International. Menghadapi kelompok yang kejam dan jahat, cara musyawarah tidak bisa, hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan. Di World Government, orang yang semakin hebat, kekuasaannya semakin besar. Meskipun hanya Letnan Jenderal di satu bagian, tapi bisa dari World Underworld yang ramai, mencapai posisi itu, rasanya tidak akan terlalu lemah. Apa dia sangat hebat? Ape bertanya dengan suara rendah. Kabarnya sangat hebat. Dari 3 Letnan Jenderal di Jepang, dia yang paling hebat. Kelompok hebat tahun lalu, 1.500 orang, dia yang kalahkan seorang diri, kata Giamu. Sehebat itu. Ape terkejut. Before a step to success, you was gone. Giamu mulai mengatakan pepatah. Apa artinya? Ape tidak mengerti. Artinya, kita sudah akan mati. Giamu berkata dengan sedih. Tidak apa-apa, jangan panik. Bagaimana kalau kamu salah mengenali orang? Kalau dia bukan Yano Koji? Ape berkata dengan tenang. Aku juga tidak yakin. Karena hanya pernah melihat foto, tidak pernah melihat orang aslinya. Giamu menilai pria paruh baya dan bertanya dengan hati-hati, permisi, apa kamu Letnan Jenderal Yano Koji? Itu aku. Yano Koji menganggukkan kepala. Gawat, gawat. Kita sudah akan mati, kata Giamu dengan wajah cemas. Untuk apa takut? Tinggal bertarung saja. Ape mendengus dan di tangannya muncul 2 bola abu-abu kecil. Boom! Bola itu meledak di tempat dan seketika memunculkan kabut, menutup pandangan orang-orang, dan seketika suasana di sekitar mesin claw crane kacau. Hei, Giamu belum tersadar akan apa yang terjadi. Hei apa? Cepat lari. Ape menarik tangan Giamu dan bersiap untuk berlari. Bonekaku, sudah saat apa sekarang? Masih mempedulikan boneka itu, ayo cepat lari. Mendengar 2 orang itu menjauh, mata Yano Koji terlihat kesal. Ape, hadiah penangkapan 500 juta dolar Amerika. Giamu, hadiah penangkapan 80 juta dolar Amerika. Tim seperti itu, di tempat manapun, pasti akan menjadi ancaman yang besar bagi lingkungan sekitar. Mereka berdua baru saja datang ke Jepang dan sudah mendapat informasi dari World Underworld, mendapat perhatian khusus, jadi mengutus Yano Koji untuk menangkap mereka. Sebenarnya, karena telah menangkap mantan anggota pasukan binatang buas, Higashino Keigo, beberapa waktu ini, World Government sangat memerhatikan pasukan binatang buas. Setiap saat memperhatikan pergerakan mereka. Sebelumnya, World Government mengira pasukan binatang buas tidak akan demi anggota yang sudah mengundurkan diri, memulai peperangan. Tapi sekarang, 2 anggota pasukan binatang buas datang ke Jepang dan ini sangat di luar dugaan World Government. Kelihatannya, Windstalker tidak memutuskan untuk menyerah terhadap bawahannya dan mau memulai peperangan ya. Wajah Yano Koji terlihat dingin, aku tidak akan membiarkan kalian berdua kabur. Mall, lantai 7. Daerah Barat. Di sebuah bioskop sedang diputar film Avengers, Infinity War dan penontonnya sangatlah banyak. Ape dan Giamu duduk di paling dalam baris pertama, mengenakan kacamata, berpura-pura seperti menonton film. Wah, hebat sekali. Uang sedang membara. Pertarungannya asli sekali. Memang benar film 3D, rasanya benar-benar seperti nyata di depan mata. Orang-orang dalam bioskop berdiskusi dengan suara kecil. Kita kenapa tidak kabur saja? Giamu tidak dapat tenang dan bertanya dengan suara kecil. Awalnya dia berada di lantai 8, dan setelah Ape membuang bon asap, Ape membawanya turun dari tangga. Namun hanya turun 1 lantai, mereka berhenti dan masuk ke dalam bioskop. Di lantai bawah pasti ada jebakan.
Kalau kita turun begitu saja, pasti akan mati, kata Ape. Bersembunyi di sini, bukankah namanya mencari mati? Giamu mengomel. Apa yang kamu ngerti? Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Si Yanokoji itu pasti mengira kita sudah kabur. Pikiran orang normal pasti akan mencari di sekitar mall, malah tidak tahu kita masih ada di dalam mall. Setelah film ini selesai, kita pergi di antara kerumunan orang. Mereka pasti tidak akan mengenali kita. Ape berkata sambil tersenyum. Kamu berkata seperti itu, sepertinya memang masuk akal, kata Giamu. Memang benar masuk akal, dari sebelah mereka terdengar suara yang rendah. Tubuh Ape dan Giamu menjadi kaku dan melihat ke arah samping. Tidak tahu kapan, Yanokoji ikut ke sini, dan duduk di tempat duduk di samping mereka. Karena bioskop sangat hitam, mereka tidak melihat wajah Yanokoji, hanya bisa melihat rokok yang ada dalam bibir pria itu, nyala api kecil yang bersinar dalam kegelapan. Hei Tuan, di sini adalah bioskop tempat umum. Kamu bisa berhenti merokok tidak? Wanita yang duduk di baris belakang mereka menutup hidung, lalu mendorong bahu Yanokoji dan mengomel. Yanokoji membalikkan badan, melihat wanita itu dan matanya memancarkan pandangan tajam. Wanita mana yang bisa menerima tatapan seperti itu? Ditatap seperti itu, sang wanita keringat dingin, wajah pucat dan tubuhnya tanpa bisa ditahan bergetar. Maaf, setelah menatap lama, dan memastikan kalau wanita itu bukan anggota pasukan binatang buas, Yanokoji baru menurunkan tatapan itu, meminta maaf dengan tulus dan mematikan rokok. Tidak apa-apa, sang wanita dibuat terkejut. Menoleh kembali, Yanokoji berkata pada Ape, Jepang bukanlah daerah kekuasaan pasukan binatang buas. Kedatangan kalian berdua, apakah karena ingin menyelamatkan Higashino Keigo? Pemandangan di Jepang sangat bagus. Kita datang untuk jalan-jalan. Kenapa memangnya, kalian world government juga mau mengurusi hal kecil seperti ini? Tanya Ape. Selain kalian berdua, apa masih ada orang lain? Yanokoji bertanya lagi. Sudah kukatakan, kami itu datang untuk jalan-jalan, kata Ape, hanya kalian berdua ingin menyelamatkan Higashino Keigo dari tangan world government, itu adalah hal yang tidak mungkin. Yanokoji berkata dengan datar. Gawat, dia tidak percaya. Ape menghela napas. Apa Windstalker juga datang? Yanokoji menatap Ape dan bertanya satu demi satu kata. Aku dan dia hanya turis biasa saja. Tidak ingin membuat masalah di sini. Aku harap Letnan Jenderal jangan menyulitkan kami, melihat tidak bisa kabur dengan berpura-pura bodoh, wajah Ape juga menjadi dingin. Harap kalian berdua ikut aku sebentar, kata Ape. Kemana? Ke World Government, bagian Jepang. Mendengar itu, Ape tertawa, Letnan Jenderal, apa kamu sedang bercanda? Aku tidak bercanda denganmu. Silakan kamu ikut kami sebentar. Yanokoji berkata sekali lagi. Apa menurutmu mungkin? Tanya Ape. Menurutku, kalian berdua tidak mungkin akan langsung menyerahkan diri. Yanokoji berkata dengan suara rendah. Memang benar seperti itu. Ape menganggukkan kepala. Tapi tugasku adalah membawa kalian kembali. Kalau tidak, aku tidak bisa mempertanggungjawabkannya pada atasanku, kata Yanokoji. Kelihatannya, harus bertarung ya. Ape berkata dengan nada rendah. Di antara tiga dewa terlarang lain, anggota tim Windstalker yang paling sedikit tapi kualitasnya yang paling tinggi. Berhenti sesaat, Yanokoji berkata datar, Ape yang mempunyai julukan lengan terkuat, hadiah penangkapannya mencapai 500 juta dolar Amerika. Aku sudah dari dulu mendengar informasi itu, tapi selalu tidak mempunyai kesempatan untuk menangkapmu. Malam ini akhirnya ada kesempatan bagimu ya. Ape membantu menyelesaikan kalimat pria itu. Kira-kira bisa dimengerti seperti itu. Yanokoji mengiyakan. Di sini adalah bioskop. Di waktu ini, totalnya ada 7 film yang sedang diputar. Kalau dihitung secara kasar, setidaknya ada 300 orang yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Di mall ini orangnya sangat banyak. Dan sekarang adalah waktu pulang kerja, tidak melebih-lebihkan, seharusnya ada 5.000 orang. Selain itu, di sini adalah Jalan Ginza, merupakan tempat paling ramai di seluruh Tokyo, bahkan Jepang.
Kira-kira ada 100.000 orang lah yang di daerah ini. Ape berkata dengan pelan. Mata Yano Koji menyipitkan mata, apa yang ingin kamu katakan? Letnan Jenderal, kamu seharusnya sangat jelas. Kalau kita bertarung, maka apa yang akan terjadi di tempat ini? Orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini, kalau sampai terluka, apa kamu tega? Ape bertanya ringan. Apa semua anggota pasukan binatang buas begitu baik hati? Yano Koji menyindir. Kamu sebagai orang Jepang tidak khawatir warga negaramu terluka, aku sebagai orang luar negeri tentu saja tidak masalah. Ape menaikkan bahu. Kalau begitu untuk apa kamu banyak omong dari tadi? Alis Yano Koji terkerut. Aku sedang mengumpulkan kekuatan. Ape tersenyum dan segera mengeluarkan tonjoknya. Brak, kekuatan besar melaju di udara ke arah Yano Koji. Mata Yano Koji menyipit. Dia sudah mempersiapkan perang besar dari awal, tapi tidak menyangka Ape malah bermain trik seperti ini. Diam-diam mengumpulkan kekuatan tonjokan itu, saat masih di udara saja, dia sudah merasakan tekanan yang sangat besar. Udara ditekan, bahkan bernapas pun sulit. Hosh! Angin besar menggoncangkan satu ruangan. Tepat di saat ini, layar sedang menampilkan klimaks dari satu film. Tokoh utama sedang bertarung dengan orang jahat dan suasana masuk ke yang paling klimaks. Wah, hebat. Film ini nyata sekali. Bahkan rokku pun ikut terbang. Gila, anginnya besar sekali. Aku bahkan jadi sulit untuk bernapas. Apa efek 3D semengerikan ini? Para penonton terkejut. Orang-orang yang duduk di barisan paling depan dengan takut menyadari, dua prik yang berada paling tengah ternyata sedang bertarung dengan tonjokan yang saling bertemu. Angin besar itu berasal dari dua orang itu. Boom, 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 boom. Angin kencang menggoncangkan teater dan di layar muncul bolongan besar. Di sekeliling Ape dan Yano Koji, sudah tidak dapat diduduki lagi. Orang-orang berdiri dan mundur ke kursi dekat pintu, melihat mereka dengan ekspresi ketakutan. Bahkan Giamu pun ikut berdiri dan bersama yang lain ikut penonton pertarungan itu. Ada goncangan di sini, karyawan lain yang bekerja di bioskop juga terkejut dan segera datang untuk memeriksa keadaan. Begitu melihat mereka bertarung dengan sangat hebat, para karyawan ketakutan dan tidak berani untuk ikut campur. Hanya sedikit penikmat film yang meskipun layar sudah dibolongi masih mengira itu adalah efek 3D. Mereka berteriak senang dan duduk di atas kursi, tidak bersedia bangun, bahkan meneriakkan perkataan seperti, "Wah, efeknya keren sekali." Penikmat-penikmat film yang tidak ingin pergi dari tempat duduk dan mengira bioskop terjadi fenomena aneh, mendapat kerugian yang besar. Mereka semua jatuh karena kuatnya udara, bahkan kepala berdarah. Setelah itu mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi, hingga karyawan bioskop akhirnya menarik paksa mereka keluar, baru mereka keluar dari daerah berbahaya. Sekarang, mereka semua tidak menonton film lagi. Hanya melihat Ape dan Yano Koji bertarung. Kalau dilihat dari segi keseruan, tentu tidak dapat dibandingkan dengan film. Tapi ini adalah dunia asli. Begitu tangan dikibaskan, satu baris kursi tumbang dan menembus dinding. Tindakan seperti itu membuat orang-orang tidak percaya kalau itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Mau dibujuk seperti apapun oleh para karyawan, orang-orang tetap tidak bersedia pergi. Mereka bersembunyi di belakang pintu, dari jauh menatap pertempuran yang terjadi di dalam bioskop, juga ada yang mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Hingga udara semakin ganas dan membunuh beberapa orang di dekat sana, orang-orang baru menyadari bahaya dan tanpa peringatan dari karyawan bioskop, mereka sudah kabur dari sana. Nona, kamu juga cepat pergi saja, melihat di sana masih ada gadis dengan rambut panjang berwarna coklat yang tidak mau pergi. Karyawan di luar pintu berusaha keras menyuruhnya keluar melalui kode tangan di luar pintu. Di dalam sangat berbahaya. Sudah ada beberapa orang yang meninggal, mereka juga tidak berani masuk lagi. Aku bersama dia, aku tidak mau pergi. Giamu menunjuk Ape dan menggeleng. Mendengar itu, wajah para karyawan langsung berubah dan pandangan mereka ke arah Giamu juga berubah menjadi ketakutan. Mereka menutup pintu dan pergi dengan cepat dari sana. Sangat cepat ruang teater sudah dibuat kacau balau, tidak bisa bertarung lagi di sana.
Ape menabrak dinding dengan tangannya dan berjalan ke lorong. Yano Koji juga sama, dan pertempuran berlanjut di hall bioskop. Saat ini di lantai itu, karena pertarungan mereka sudah membuat kekacauan besar. Banyak orang yang mendengar berita itu, datang ke sana untuk melihat mereka. Bahkan ada orang yang datang dari lantai lain ke sana, memenuhi tempat itu. Hair, bunuh dia. Bunuh dia. Keren sekali. Orang-orang dari jauh menyemangati. Brak, tiang batu yang sangat besar diinjak hancur oleh Yano Koji. Boom. Lantai yang terbuat dari marmer diinjak hingga membentuk bolongan dan pecah. Kaca di lantai ini dibuat pecah semua. Mereka berdua seperti datang untuk merusak. Berjalan kemanapun, tempat itu akan dibuat hancur. Tapi orang-orang tidak merasa berbahaya, hanya merasa seru untuk dilihat. Sedangkan Giamu yang menonton di antara kerumunan, mumpung tidak ada yang memperhatikan, berbalik dan kabur. Bukankah kamu datang bersama orang itu? Kenapa pergi? Seorang karyawan memerhatikan dia dan segera berteriak padanya. Bangunan ini sudah mau dibuat hancur oleh mereka, kalau tidak kabur, masa mau tunggu mati di sini? Giamu berkata tanpa membalikkan badan. Sesaat semua orang tertawa, mengira dia gila dan sama sekali tidak percaya. Semua orang tahu, Jepang adalah negara yang persentase gempanya paling sering. Jepang dengan skala Richter 7 ke atas, sama saja dengan makan siang. Juga karena itu, semua bangunan di Jepang, hampir semuanya tahan gempa. Sedangkan mall seperti ini, tentu lebih kuat. Berdasarkan perkiraan ahli, kecuali gempa dengan kekuatan 10 skala Richter, bangunan ini tidak akan roboh. Bahkan gempa kencang pun tidak bisa merobohkan bangunan ini, mana mungkin bisa dirobohkan hanya karena pertarungan dua orang. Bukankah itu namanya bercanda? 3 menit kemudian, boom. Di lantai ketujuh mall, semua kaca pecah karena api dan saat kembang api terpancar, satu persatu mayat jatuh dari atas. Prajurit Walt yang bertugas berjaga dari bawah semuanya menengadah ke atas dengan terkejut, menatap lantai 7 yang kebakar dan tanpa bisa ditahan bergosip. Letnan Jenderal benar-benar sangat hebat. Bertarung begitu sengit, apakah kita perlu membantu? Letnan Jenderal sudah memberi perintah tanpa pesan apapun, kita hanya bisa berdiri di sini menunggu perintah. Wajah prajurit Walt terlihat khawatir. Setelah lantai ketujuh dibom, orang-orang di dalam mall segera keluar dari jalur emergensi. Penuh teriakan orang-orang dan suasana di sana sangat kacau. Api terus menjalar, dan dari sumber lantai 7 mengalir menuju atas dan bawah. Pemadam kebakaran muncul segera dan mengeluarkan selang air serta tangga lalu mulai memadamkan api. Sayangnya rasanya tindakan itu tidak terlalu berefek. Di puncak mall, berdiri dua orang yang saling memandang satu sama lain. Pantas saja merupakan anggota pasukan binatang buas. Kamu mempunyai kemampuan ini, benar-benar membuatku terkejut. Setelah saling memandang cukup lama, akhirnya Yano Koji buka mulut. Kelihatannya World Government juga bukan hanya menerima gaji buta saja. Seorang jenderal bagian, bisa mencapai level seperti ini, kalau begitu kolonel jenderal, yang lebih tinggi satu tingkat dari letnan jenderal akan sehebat apa? Tanya Ape. Ape, kamu memang benar sangat hebat. Tapi kalau hanya dengan level ini ingin kabur dari tanganku, masih jauh dari standar, kata Yano Koji. Itu juga yang aku ingin katakan. Tadi hanya pemanasan saja. Ape berkata santai. Aku harap nanti kamu juga bisa seoptimis ini. Yano Koji berkata dengan dingin. Aura Yano Koji diam-diam menaikkan kemampuannya. Tadi karena di dalam mall ada orang, dia tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sekarang lantai 7 sudah diledakkan, dia tidak mempunyai hal yang perlu dikhawatirkan lagi. Melihat Yano Koji sudah mau menggunakan kemampuan aslinya, wajah Ape juga menjadi serius. Dia membuka lebar tangannya, seperti mau memeluk gelap malam. Tambah kekuatan lengan. Ape berkata dengan suara kecil. Search, search. Lengan Ape tiba-tiba membesar, setidaknya 3 kali lebih besar dari semula. Baju langsung pecah, menunjukkan otot yang sangat besar. Di bawah kondisi seperti itu, Ape seperti mempunyai kemampuan yang tidak ada habisnya. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan besar.
Itu baru tampang orang yang layak untuk 500 juta dolar Amerika. Yano Koji berkata dengan senang. Sekarang kamu juga baru mempunyai tampang sebagai Letnan Jenderal World Government. AP berkata tanpa kalah juga. Kedua orang mulai bertarung lagi dan efek kali ini jauh lebih besar. Atap mall dibuat kacau balau, dan api yang berasal dari bawah mulai naik ke atas, tapi sepertinya hal itu sama sekali tidak melukai mereka berdua. Pemadam kebakaran yang melihat itu bahkan terkejut. Mereka kira mereka salah lihat, tapi setelah mengucek-ngucek mata, mereka bisa dengan pasti melihat ada orang yang sedang bertarung di atap mall. Setelah melihat itu, mereka segera memanggil polisi dan ambulans. Namun karena api sangat besar, polisi juga tidak bisa naik ke atas. Terakhir, sampai diutus helikopter dan berhenti di udara, tidak berani mendekat, hanya bisa melihat dua orang itu bertarung di antara kobaran api. AP merobohkan sebuah tiang, Yano Koji juga merobohkan sebuah tiang, lalu dengan tiang itu saling menabrakkan, dari lantai itu, lalu turun satu lantai lagi, tidak pernah lelah. Tidak sampai waktu setengah jam, mall itu sudah menjadi tumpukan reruntuhan. Tempat mereka bertarung, juga dari atap mall, turun sampai lantai 1. Karena mall itu sudah mereka hancurkan. Setelah merobohkan tiang terakhir, AP dan Yano Koji sudah sangat kelelahan. Mereka duduk di antara tumpukan reruntuhan, dan saling memandang satu sama lain dengan napas terengah-engah. Mereka tidak berani istirahat, saling memandang satu sama lain, takut lawan melakukan gerakan kecil saja. Kamu tidak akan bisa kabur AP. Yano Koji melepaskan napas besar dan tersenyum senang. Kemampuanmu dan aku saling berdekatan, dalam waktu dekat tidak bisa ditentukan siapa yang lebih hebat. Tapi hanya tunggu satu perintah saja dariku, malam ini kamu sudah tidak bisa kabur. Orang-orang ini terlalu lelah. Tidak dapat menangkapku. AP merendahkan. Biasanya kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi sekarang, kamu bahkan tidak bisa bergerak lagi. Jangankan prajurit Walt yang hebat, bahkan seorang anak kecil yang lemah juga bisa menangkapmu. Yano Koji berkata dengan percaya diri. Kamu mempunyai bantuan, kamu kira aku tidak ada? AP bertanya sambil tersenyum. Mendengar itu, Yano Koji tersentak. Tadi dia terlalu fokus pada pertempuran dan lupa kalau AP kali ini bukan hanya seorang saja. Giamu. Sejak awal, dia tidak menyadari Giamu. Yano Koji mulai mencari di antara kerumunan orang. Ingin segera menemukan Giamu, lalu menyuruh bawahannya untuk menangkap gadis itu. Meskipun tidak tahu kemampuan pasti Giamu, tapi dia tahu, Giamu tidak mempunyai kemampuan bertarung. Selain mempunyai kemampuan spesial, daya tahan tubuhnya tidak ada bedanya dengan gadis biasa. Itu juga adalah alasan utama kenapa hadiah penangkapannya hanya 80 juta dolar Amerika. Karena tidak terlalu susah. Gia, kamu sudah menonton begitu lama, melihat aku tidak bisa melawan lagi, kamu juga tidak datang menolongku, kata AP. Bukankah aku sedang datang? Suara seorang gadis terdengar. Giamu datang diam-diam dari antara reruntuhan ke samping AP. Cepat bantu aku pulihkan daya tahan tubuh, kata AP segera. Iya tahu. Jangan panik. Giamu memegang tangan AP dan mulai menyalurkan bibit penyembuhan. Giamu adalah makhluk hidup yang hangat. Semenjak bergabung dengan Giamu 1,5 tahun ini, dia tidak pernah membunuh orang. Dia bukan AP yang menggunakan kekerasan, melainkan memiliki kemampuan khusus yang bisa membantu rekannya. Yaitu, menyembuhkan. Mau rekannya terluka seberapa parah, selama belum mati, Giamu bisa menyembuhkannya. Kabarnya, kemampuan seperti itu, setelah dilatih sampai tahap tertentu, bahkan bisa membuat orang kembali hidup. Tapi, untuk sementara, Giamu masih belum bisa mencapai tahap itu. Kemampuan Giamu tidak terbatas pada penyembuhan, tapi juga bisa memulihkan daya tahan tubuh. Kemampuan AP dan Yano Koji tidak jauh berbeda. Meskipun sudah bertarung selama hampir 1 jam, tapi mereka berdua belum ada yang terluka, hanya lelah dan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu saja. Setelah Giamu memulihkan daya tahan tubuh AP mempunyai kemampuannya lagi dan bahkan Yano Koji pun tidak bisa menahannya lagi. Tangkap dua orang ini. Yano Koji mengeluarkan perintah.
Prajurit Walt yang sudah menunggu dari tadi tanpa basa-basi lagi, langsung menangkap Ape dan Giamu. Pegang tanganku, jangan lepaskan, pesan Ape. Baik, Giamu menganggukkan kepala. Ape berdiri dan matanya sekali lagi menjadi tajam, dia mengulurkan tangan dan langsung melakukan tamparan. Prajurit Walt yang maju duluan, setelah mendapat tamparan keras, langsung dibuat terbang. Rekan di belakang juga tidak beda jauh. Mereka sama sekali bukan lawan Ape. Perbedaan keduanya terlalu besar. Meskipun Ape kehilangan banyak daya tahan tubuh, tapi tetap bisa mengalahkan mereka semua. Dasar sampah. Wajah Yano Koji muram, dan setelah selesai mengatur napas, dia kembali bangkit, ingin menangkap sendiri Ape dan Giamu. Secepat ini, tanya Ape dengan terkejut. Melalui penyembuhan Giamu, Ape juga hanya kembali kuat sedikit. Sedangkan Yano Koji bisa dalam waktu sesingkat ini, hanya dengan mengatur napas bisa memulihkan kembali daya tahan tubuhnya. Dalam segi daya tahan tubuh, sepertinya dia lebih hebat darimu, ejek Giamu. Diam seketika Ape menjadi tidak senang, pulihkan daya tahan tubuhku dan lihat bagaimana aku menghabisinya.